Di abad ke-20, ada satu nama yang mengubah total cara kita memandang alam semesta. Albert Einstein. Dia datang dengan teori gila yang bilang kalau waktu itu bisa melar dan melambat. Sebuah konsep revolusioner yang melahirkan gagasan tentang dimensi keempat. Einstein bilang, ruang dan waktu itu bukan dua hal yang berbeda, tapi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Namanya ruang waktu. Tapi, gimana kalau saya bilang, gema dari konsep yang mengubah dunia ini, soal waktu yang ternyata nggak absolut, sudah tertulis di dalam sebuah kitab suci yang turun 14 abad sebelumnya. Eits, tahan dulu. Ini bukan berarti Al-Quran itu buku pelajaran fisika. Sama sekali bukan. Al-Quran adalah kitab petunjuk, penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Tapi yang bikin merinding adalah gimana tanda-tanda itu pas kita renungkan di zaman modern ini nunjukin kesamaan yang luar biasa dengan penemuan-penemuan sains paling dahsyat. Di sini, kita akan bedah ayat-ayat spesifik dalam Al-Quran yang secara mengejutkan nyambung dengan fisika modern, jauh sebelum ada laboratorium atau teleskop canggih. Kita bakal lihat gimana Al-Quran ngajak kita mikirin soal waktu dengan cara yang sangat nggak biasa. Memahami dimensi keempat Einstein. Oke, sebelum kita loncat ke ayat-ayat Al-Quran, kita samain frekuensi dulu soal apa itu dimensi keempat. Gampangnya gini, sehari-hari kita hidup di 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kamu bisa gerak maju mundur, kiri kanan, dan atas bawah. Selama ratusan tahun, sains, terutama fisikanya Newton, ngeliat waktu itu kayak sesuatu yang jalan sendiri, absolut. Kayak detak jam raksasa di alam semesta yang sama buat semua orang, dimanapun mereka berada. Tapi, Einstein datang dan merusak pesta itu. Lewat teori relativitasnya, dia nunjukin kalau waktu itu nggak terpisah dari ruang. Justru, waktu adalah dimensi keempat yang menyatu dengan 3 dimensi ruang tadi, membentuk sebuah jalinan yang disebut ruang waktu, atau space-time. Coba bayangin alam semesta itu kayak trampolin raksasa yang dibentangin. Benda-benda berat kayak planet dan bintang itu ibarat bola bowling yang ditaruh di atasnya, bikin trampolinnya melengkung. Nah, lengkungan itulah yang kita rasain sebagai gravitasi. Salah satu akibat paling aneh tapi terbukti dari teori ini adalah dilatasi waktu. Artinya, waktu bisa beneran berjalan lebih lambat buat orang yang bergerak dengan kecepatan super tinggi dibanding orang yang diam. Jadi, 2 orang bisa mengalami perjalanan waktu yang beneran beda. Waktu nggak lagi absolut, tapi relatif. Konsep bahwa waktu bisa beda tergantung kondisi pengamat adalah lompatan besar buat pemahaman manusia. Inilah inti revolusi Einstein. Dan ternyata, ide soal relativitas waktu ini punya resonansi dengan cara Al-Quran bicara tentang waktu. Gema relativitas waktu dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya. Kita buka Al-Quran. Kita akan lihat 3 contoh di mana Al-Quran ngegambarin waktu dengan cara yang unik banget, yang bikin para pemikir modern ngelihat ada kesejajaran yang bikin takjub dengan fisika modern. Bukti pertama, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Di surah Al-Hajj ayat 47, Allah berfirman, "Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Secara tradisional, para ulama tafsir ngejelasin ayat ini sebagai penekanan pada kesabaran dan kebesaran Allah. Buat Tuhan yang Maha Abadi, nunda azab 100-200 tahun di dunia itu bukan waktu yang lama. Ini cara buat nunjukin kalau skala waktu ilahi itu nggak bisa diukur pakai standar kita yang terbatas. Penafsiran ini tentu sangat benar dan dalam. Tapi di zaman modern, para cendekiawan mulai melihat ada lapisan makna lain yang wow. Ayat ini secara konsep nyajiin 2 kerangka acuan waktu yang berbeda, yaitu sehari di sisi Tuhan dan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ini pernyataan yang gamblang banget kalau waktu itu nggak berjalan sama di semua kerangka acuan. Konsep ini, walaupun konteksnya teologis, punya gema yang kuat banget dengan prinsip dilatasi waktu Einstein. Al-Quran 1400 tahun lalu udah nanemin ide bahwa pengalaman waktu itu relatif, sebuah konsep yang baru bisa dibuktikan pakai rumus di abad ke-20.
Bukti kedua, perjalanan sehari yang setara 50.000 tahun. Kalau tadi 1.000 tahun, yang ini lebih ekstrim lagi. Coba kita lihat surah Al-Ma'arij ayat 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Lagi-lagi penafsiran klasik fokus pada betapa agung dan jauhnya arsy Allah, juga dahsyatnya peristiwa kiamat. Jarak yang ditempuh malaikat itu luar biasa jauh kalau diukur pakai standar perjalanan kita, butuh 50.000 tahun. Tapi kalau kita renungkan dari kacamata fisika modern, ayat ini lagi-lagi ngasih perbandingan waktu yang luar biasa. Perjalanan yang buat malaikat cuma sehari, buat kita setara 50.000 tahun. Beberapa pemikir modern melihat ini sebagai analogi yang kuat banget buat dilatasi waktu ekstrim. Menurut teori relativitas, makin sebuah objek mendekati kecepatan cahaya, makin lambat waktu berjalan buat objek itu. Ini bukan berarti kita bisa pakai ayat ini buat ngitung kecepatan malaikat pakai kalkulator. Ini adalah perbandingan teologis, bukan rumus fisika. Tapi secara konseptual, ayat ini ngegambarin fenomena yang mirip banget sama prediksi relativitas. Ayat ini seakan nunjukin ada jalan pintas di alam semesta, disebut Ma'arij atau tempat naik, di mana hukum ruang dan waktu berlaku beda. Mirip-mirip sama konsep wormhole di fisika teoritis. Bukti ketiga, alam al-ghaib dan dimensi tersembunyi. Al-Quran sering banget ngomongin soal alam al-ghaib atau alam gaib, sebuah dimensi realitas yang tersembunyi dari panca indera kita. Selama ini, konsep ini dipahami murni sebagai hal spiritual. Tapi lucunya, fisika modern sendiri sekarang udah ngebuka pintu ke gagasan kalau realitas kita mungkin jauh lebih rumit dari sekadar 3 dimensi. Contohnya teori string. Ini salah satu teori paling maju di fisika yang bilang kalau alam semesta kita mungkin punya 10 atau bahkan 11 dimensi. Sebagian besar dimensi ini, kata teorinya, tergulung jadi kecil banget sampai kita nggak bisa mendeteksinya. Ini adalah pengakuan dari sains bahwa mungkin ada dimensi-dimensi lain di sekitar kita, tapi kita nggak bisa lihat. Gagasan ini secara filosofis nyambung banget sama konsep alam al-ghaib. Di surah Al-Fusilat ayat 53, Allah bilang, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri." Ayat ini seakan ngasih tahu kalau ada banyak lapisan realitas yang bisa kita jelajahi. Bahkan fisika kuantum nunjukin kalau di level subatomik, dunia kita ini aneh banget. Jadi pengakuan sains modern soal kemungkinan adanya dimensi tersembunyi ngasih kita cara pandang baru untuk menghargai konsep Al-Quran tentang alam al-ghaib. Oke, jadi maksudnya apa semua ini? Apa Al-Quran itu buku teks fisika yang tersembunyi? Jawabannya tegas, bukan. Memaksa-maksa teori ilmiah yang bisa berubah ke dalam ayat Al-Quran yang abadi adalah sebuah kesalahan. Yang kita lihat di sini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Al-Quran, lewat bahasa yang bisa dimengerti manusia 1400 tahun lalu, menanamkan konsep-konsep fundamental tentang alam semesta yang baru mulai kita pahami dengan alat-alat sains modern. Pesan utamanya adalah untuk membebaskan pikiran kita dari pemahaman yang sempit dan materialistis. Kesejajaran ini bukan bukti dalam arti saintifik yang kaku. Sebaliknya, ini adalah tanda atau ayat, sebagaimana Al-Quran menyebut dirinya. Tanda bahwa sumber wahyu ini adalah Dia yang menciptakan waktu dan ruang itu sendiri. Tanda bahwa nggak ada pertentangan antara wahyu dan alam semesta, karena keduanya datang dari sumber yang sama. Dalam hal ini, sains justru bisa jadi alat untuk menyingkap kedalaman makna Al-Quran yang mungkin terlewat oleh generasi sebelum kita. Penemuan Einstein nggak menyanggah Al-Quran. Sebaliknya, penemuannya secara nggak langsung ngasih kita kamus baru, bahasa ruang waktu, dilatasi waktu, dimensi tersembunyi, untuk lebih mengagumi cara Al-Quran menggambarkan realitas. Pada akhirnya, perjalanan dari fisika Newton ke relativitas Einstein adalah perjalanan dari pemahaman waktu yang absolut menuju waktu yang relatif. Tapi 14 abad sebelum Einstein, Al-Quran sudah berkali-kali ngasih isyarat bahwa waktu nggak sesederhana yang kita kira. Lewat perumpamaan sehari seperti 1000 tahun atau sehari seperti 50.000 tahun, Al-Quran menantang persepsi kita tentang waktu. Kitab suci ini mendorong kita untuk berpikir bahwa ada dimensi-dimensi lain di luar jangkauan kita. Keselarasan konseptual yang luar biasa ini bukanlah kebetulan. Ini adalah undangan untuk berpikir, merenung, dan sadar
bahwa semakin kita menjelajahi alam semesta dengan ilmu pengetahuan, kita mungkin akan semakin dekat untuk memahami kebenaran abadi yang telah disampaikan oleh wahyu. Al-Quran tetap relevan, dan sains modern bukannya menggerusnya, justru terus menyingkap lapisan-lapisan keajaibannya. Gimana? Pikiran kalian jadi lebih terbuka tentang hubungan luar biasa antara Al-Quran dan sains modern? Kalau iya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu keajaiban ini. Apa ada bukti ilmiah lain dalam Al-Quran yang ingin kami bahas selanjutnya? Tuliskan ide dan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Mari kita terus belajar dan berdiskusi bersama.